Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama dan yang paling utama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmat, rahmat, hidayah, taufik, inayahnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah ya, bisa bertatap muka baik secara online ataupun nanti secara offline. Tak lupa salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan jasa beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Yang terhormat kepada Ustazah Isna selaku dosen pengampu, izinkan kami melakukan presentasi yang berjudul Sarana Syirik yang beranggotakan anggota. Yang pertama ada Diah Erat dengan NIM belakang 230, dan saya sendiri Ariana Claresta dengan NIM belakang 236. Lalu Muhammad Rizky Wahyudi dengan NIM belakang 243 dan Regina Nur dengan NIM belakang 245. Lalu Noval Figurita dengan NIM belakang 257. Teman-teman, sarana syirik yang akan kita bahas di sini ada 6. Yang pertama adalah tawasul yang bid'ah. Nanti kita akan dibahas apa itu tawasul, kenapa tawasul bid'ah, tawasul apa aja sih yang boleh. Lalu yang kedua adalah kuburan sebagai masjid, boleh nggak nih? Hukumnya apa nih? Nanti juga kita akan bahas di sini. Lalu yang ketiga, sikap hulu terhadap orang soleh. Apa itu hulu? Mengapa tidak boleh? Gitu. Lalu yang keempat adalah kultus individu dan benda. Lalu yang kelima, patung dan gambar. Hukumnya apa sih? Gitu. Dan yang keenam adalah hari raya dan pesta bid'ah. Selanjutnya adalah kita memasuki kepada pengertiannya. Pengertian sarana ini adalah kesimpulannya ya teman-teman, kita bisa tarik benang sarana itu sebagai alat gitu. Kayak kita misal sekarang kuliah itu sebenarnya sarana untuk tujuan kita masing-masing. Ya ada yang mau tujuannya bekerja atau untuk nanti segala macam, itu adalah sarana. Nih ya saya bacakan, segala sesuatu yang sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Nah, di sini udah alat untuk mencapai tujuan. Di situ titik clear, oke? Gitu. Nah, ini syirik. Syirik itu apa sih? Sebagai mana teman-teman tahu, syirik itu adalah menyekutukan Allah. Apa bedanya sama musyrik? Kalau musyrik itu orangnya, kalau syirik itu perilakunya. Di sini pengertiannya menyekutukan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kita dalam menyembah Allah, pengertian tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan sifat-sifatnya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, meyakini ada sang pencipta atau penolong selain Allah, maka ia telah musyrik. Seperti tadi yang dikatakan, musyrik itu orangnya gitu. Contohnya apa sih? Kita yakin bahwa dokter yang menyembuhkan kita, hati-hati, itu musyrik. Ingat, dokter itu adalah tadi sarana, tadi wasilah ya, alatnya tadi itu. Melalui dokter kita dapat sembuh oleh obat gitu. Tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Ingat, yang menyembuhkan kita itu adalah Allah, bukan dokter. Dokter adalah alat, dokter adalah wasilah, hanya wasilah. Jadi kesimpulannya di sini, syirik dapat diartikan adalah menyembah selain Allah. Sarana syirik dapat diartikan adalah cara, prasarana atau alat yang dipakai atau digunakan untuk berbuat syirik. Nah, keenam ini sarananya ada 6. Apa aja sarananya? Teman-teman silahkan mendengarkan, semoga teman-teman paham. Tawasul yang bid'ah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawasul adalah mengerjakan suatu amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul adalah memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama seorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan. Dijelaskan lebih lengkap dalam KBBI. Upaya bertawasul adalah bagi umat Islam dilakukan untuk memenuhi hajat yang diinginkannya. Doa dengan perantara kekasih Allah Subhanahu wa taala dan orang pilihannya, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Umat Islam yang memiliki budaya tawasul adalah
mazhab Imam Syafi'i. Seperti yang dituang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Tawasul yang bid'ah yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tawasul yang bid'ah ini ada beberapa macam, diantaranya 1. Tawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad atau kedudukan orang selainnya. Perbuatan ini adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Adapun hadis yang berbunyi, "Jika kalian hendak mohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku di sisi Allah adalah agung." Hadis ini batil dan tidak ada asal-usulnya, dan tidak terdapat sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan. Tidak juga seorang ulama pun yang menyebutnya sebagai hadis. Jika tidak ada satupun dalil yang sahih tentangnya, maka itu berarti tidak boleh. Sebab setiap ibadah tidak dilakukan kecuali berdasarkan dalil yang sahih dan jelas. Yang kedua yaitu tawasul dengan zat makhluk. Tawasul ini seperti bersumpah dengan makhluk tidak diperbolehkan, bahkan termasuk dalam syirik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, dan Allah tidak menjadikan permohonan kepada makhluk sebagai sebab dikabulkannya doa, dan Dia tidak mensyariatkan hal tersebut kepada para hambanya. Yang ketiga yaitu tawasul dengan makhluk. Tawasul ini pun tidak dibolehkan karena dua alasan. Pertama, bahwa Allah tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tetapi justru sebaliknya. Allah lah yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluknya, sebagaimana firman-Nya, "Dan adalah hak kami menolong orang-orang yang beriman." Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Yang kedua yaitu kuburan sebagai masjid. Masalah ini merupakan masalah paling besar yang telah menimpa umat Islam. Kini telah banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan dan dibangun juga kubah-kubah di atasnya. Bahkan tidak sedikit kuburan yang ditinggikan dan dibangun dengan hiasan yang ketinggiannya melebihi tubuh manusia, serta dihias dengan hiasan-hiasan yang mewah. Hal tersebut adalah perbuatan haram. Sementara orang-orang yang datang mengunjunginya untuk mencari dan minta berkah, berdoa atau memohon kepada penghuninya, menyembelih binatang dan memohon syafaat serta kesembuhan dari mereka. Perbuatan itu semua termasuk dalam syirik akbar. Itulah fakta yang kita dapati dari kebanyakan negeri Islam di zaman ini yang bisa kita dapati di mana-mana, dan kiranya tidak perlu kami buktikan kenyataan ini. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Yaitu sikap hulu terhadap orang soleh. Hulu dari akar kata walaya gelu yang didefinisikan mujawazatul haddi, yakni hal melampaui batas. Sebagaimana sebuah ungkapan takalama biduni guluwin yang memiliki arti berkata tidak berlebihan, apa adanya tanpa dikurangi atau ditambah. Adanya kesesuaian dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Allah SWT pernah memberikan peringatan kepada para pemuka agama sebelum diutusnya Rasulullah SAW supaya tidak melampaui batas dalam agama. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu talatah. Intahu khairal lakum. Innamallahu illahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakilah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Kultus, individu dan benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kultus adalah penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang, paham, atau benda. Artinya sesuatu yang dapat membawa pada kemusyrikan. Sedangkan syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni Allah sampai pelakunya benar-benar bertaubat. Hal ini menyeret pelakunya pada kekafiran. Selanjutnya, yang kelima, patung dan gambar. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Man sawara suratan fa innallaha ma'azzabahu hatta yanfuhu fiha ruha wa laysa bin nafihi fiha abadan. Faraba rajulu rabwatan sadidatan wasfara wajuhuhu faqala waihaka in abaita illa antasnaha fa'alaika bihada sajar kalla say'in laisa fihi ruh. Yang artinya dari Sa'id bin Abi Al-Hasan berkata, aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika datang seseorang kepadanya seraya berkata, wahai Abu Abbas, pekerjaanku adalah keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini. Maka Ibnu Abbas berkata, yang aku akan sampaikan kepadamu adalah apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda, siapa saja yang membuat gambar as-surah, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh atau nyawa kepada gambarnya itu, dan sesekali dia tidak akan bisa melakukannya selamanya. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Ibnu Abbas lalu berkata, celaka engkau jika engkau tidak bisa meninggalkannya. Maka gambarlah olehmu pepohonan dan sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa. Hadis riwayat Bukhari nomor 2225. Hari Raya dan Pesta Bid'ah. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasara menghubungkan hari-hari besar mereka dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjadikannya sebagai harapan baru yang dapat memberikan keselamatan. Tak terkecuali sebagian saudara kita kaum muslimin yang terjebak di dalamnya. Padahal setiap muslim seharusnya menjauhi hari besar mereka dan tak perlu menghiraukannya. Perayaan yang mereka adakan tidak lain adalah kebatilan semata yang dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat menarik. Telah jelas sekali dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Atsar yang sahih tentang larangan meniru sikap dan perilaku orang kafir yang jelas-jelas itu merupakan ciri khas dan kekhususan dari agama mereka. Termasuk di dalam hal ini adalah Id atau hari besar mereka. Id di sini mencakup segala sesuatu baik hari atau tempat yang diagung-agungkan secara rutin oleh orang kafir. Tempat di situ mereka berkumpul untuk mengadakan acara keagamaan. Termasuk juga di dalam hal ini adalah amalan-amalan yang mereka lakukan. Larangan untuk meniru dan memeriahkan hari besar orang kafir selain karena adanya dalil yang jelas juga dikarenakan akan memberi dampak negatif. Antara lain, orang-orang kafir akan merasa senang dan lega dikarenakan sikap mendukung umat Islam atas kebatilan yang mereka lakukan. Dukungan dan peran serta secara lahir akan membawa pengaruh ke dalam batin, yakni akan merusak akidah yang bersangkutan secara bertahap tanpa terasa. Yang paling berbahaya ialah sikap mendukung dan ikut-ikutan terhadap hari raya mereka akan menumbuhkan rasa cinta dan ikatan batin terhadap orang kafir yang bisa menghapuskan keimanan. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan itu datangnya pure murni dari kelompok kami, dan apabila datang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang mau bertanya, kita diskusi bersama setelah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.